semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Artauli Kristiani dari Prodi Ilmu Hukum. Saya berasal dari kelas B dengan NIM 2205040031. Materi saya saat ini adalah pembidangan hukum publik, hukum pidana. Langsung saja kita mulai. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan atau badan yang melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana. Menurut para ahli, yang pertama, Simon mendefinisikan hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara yang diancam dengan hukuman pidana. Barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Yang kedua, pengertian hukum pidana menurut Pompey. Hukum pidana menurut Pompey adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam-macamnya pidana itu. Selanjutnya ada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pada orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan atau melanggar undang-undang hukum pidana adalah sebagai ultimum remedium dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan kepentingan hukum atau hak hukum yang harus dilindungi oleh undang-undang yaitu yang pertama adalah jiwa atau nyawa seseorang. Yang kedua, badan seseorang atau fisik dari seseorang. Yang ketiga, ada kehormatan seseorang. Yang keempat, ada kesusilaan seseorang. Yang kelima, ada kemerdekaan seseorang baik secara agama, kepercayaan, dan politik. Yang keenam, ada harta benda seseorang. Selanjutnya, asas hukum pidana dalam KUHP. Asas hukum pidana dalam KUHP antara lain asas legalitas dengan semboyan nullum delictum nulla peonasipa praevia lege poenali, yang artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman kecuali undang-undangnya lebih dahulu. Ketentuan di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu dikenal sebagai asas legalitas yang mempunyai dua makna, yaitu untuk kepastian hukum bahwa undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut atau asas non retroaktif. Yang kedua, untuk kepastian hukum bahwa sumber hukum pidana tiada lain dari undang-undang, ketentuan hukum umum atau lex generalis. Nah, ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP di atas dikecualikan di dalam yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2 ayat KUHP. Pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika terjadi perubahan dalam peraturan hukum sesudah waktu dilakukan perbuatan itu, maka dipakailah ketentuan yang lebih meringankan bagi tersangka. Pasal 1 ayat 2 KUHP ini merupakan ketentuan khusus yang menyampingkan pasal 1 ayat 1 KUHP sebagai ketentuan umum. Dikenal sebagai asas lex specialis derogat lex generalis. Selanjutnya, sistematika KUHP. KUHP terdiri dari 3 buku, yaitu buku yang pertama memuat peraturan hukum dari pasal 1 sampai 103. Buku kedua yang memuat kejahatan-kejahatan dari pasal 104 sampai 488. Dan buku ketiga yang memuat pelanggaran-pelanggaran pasal 489 sampai pasal 569. Selanjutnya, teori-teori hukum pidana. Yang pertama, teori mutlak atau teori pembalasan. Teori yang berdasarkan pada anggapan utang jiwa harus dibayar dengan jiwa dan utang darah harus dibayar dengan darah. Yang kedua, teori relatif. Ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi agar menjadi baik kembali. Yang ketiga, teori gabungan. Hukuman dijatuhkan oleh negara berdasarkan asas keadilan
dan dipertahankannya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Selanjutnya, macam-macam delik. Menurut cara penuntutannya, yang pertama, delik aduan, yaitu suatu delik yang diadili apabila yang dirugikan mengadukannya kepada polisi. Yang kedua, delik biasa, yaitu perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan, melainkan laporan. Yang selanjutnya, menurut jumlah perbuatan pidananya. Yang pertama, delik tunggal, yaitu delik yang terdiri dari satu perbuatan saja. Yang kedua, delik berangkai, adalah perbuatan yang terdiri dari beberapa delik. Selanjutnya, menurut tindakan dan akibatnya. Yang pertama, delik material, yaitu suatu delik yang dilarang oleh undang-undang ialah akibatnya. Yang kedua, delik formal, yaitu kejahatan itu selesai kalau perbuatan sebagaimana dirumuskan peraturan pidana itu dilakukan. Yang selanjutnya, menurut ada tidaknya perbuatan. Yang pertama, delik komisialah, yaitu delik yang dilakukan dengan perbuatan namun melanggar aturan. Yang kedua, delik omisi, ialah delik yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan yang seharusnya dilakukan. Dan adapun delik-delik lainnya yaitu delik yang berisi sendiri dan delik yang diteruskan, delik selesai dan delik berlanjut, delik sengaja dan delik kelalaian, delik propria dan delik komun. Selanjutnya, alasan penghapusan hukuman. Adapun alasan dari penghapusan hukuman yaitu pertama, karena sebab yang ada pada diri orang itu sendiri. Yang kedua, karena sebab dari luar keadaan si pembuat, seperti dalam keadaan berat lawan, dalam keadaan darurat, dalam keadaan karena pembelaan terpaksa, dan terakhir karena melaksanakan perintah jabatan. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.